Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang di rumah ataupun yang lagi di luar dalam beraktivitas di mobil atau dimanapun berada, semoga kita dalam keadaan ridho, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah pertanyaan, seandainya ada seseorang yang kita cintai, istri kita atau orang tua kita, tiba-tiba WhatsApp ke kita dengan mengatakan aku kangen kepada kamu, pasti kita senang banget. Karena apa? Orang yang kita cintai WhatsApp ke kita, maknanya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Tetapi ini ada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang mana mengirimkan WhatsApp kepada kita atau mengirimkan pesan kepada kita bahwasanya dia kangen kepada kita. Siapakah makhluk Allah itu? Yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa kita bayangkan surga yang begitu indah, bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at. Surga itu tidak bisa dibayangkan. Seandainya mata kita pernah melihat sesuatu yang paling indah, maka paling indah itu tidak bisa dipakai membayangkan surga. Seandainya telinga kita itu pernah mendengarkan suara yang paling indah, maka hal yang terindah itu tidak bisa dipakai bayangin surga itu betapa indahnya. Oleh karena itu surga itu begitu indah, dan surga itu tiba-tiba mengirimkan pesan kepada kita bahwasanya dia kangen kepada kita. Kira-kira seneng nggak? Senengnya luar biasa. Lalu yang jadi pertanyaan, siapakah yang dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Diterangkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, al jannatu mushtaqun bi arba'ati nafar. Sungguhnya surga itu kangen atas 4 orang. Lalu siapa 4 orang itu? Apakah kita yang ada di sini atau orang yang di luar sana? Diterangkan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW di hadis yang sama. Siapakah orang yang dikangenin surga? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bukan sesekali, tetapi senantiasa membaca Al-Quran. Ternyata membaca Al-Quran itu fadilahnya apa? Dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan di riwayat yang lain mengatakan Al-Qur'anun hujjatun laka au alaika. Bahwasanya Al-Qur'an itu bisa menjadi sebabnya Allah memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi di hadis yang sama, Al-Qur'an juga penyebab kita bisa menggeret kita ke nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa yang diajak oleh Al-Qur'an untuk masuk surga? Siapa yang digeret oleh Al-Qur'an untuk masuk neraka? Ternyata orang yang senantiasa diajak oleh Al-Quran masuk surga itu adalah orang yang senantiasa di dalam hidupnya mulazamatul bil Quran. Orang yang dalam hidupnya senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Dia membaca, dia berusaha memahami maknanya, dia berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Itulah orang-orang yang senantiasa yang dikategorikan digeret oleh Al-Quran untuk masuk surga. Lalu siapa orang yang di hujjatun alaika? Orang yang digeret oleh Al-Quran untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah. Siapakah dia? Yaitu orang yang senantiasa di dalam hidupnya nyuekin Al-Quran. Ini peringatan keras buat para ibu-ibu. Ibu-ibu kalau ditanya, tatkala akad dengan suaminya dulu maharnya apa? Dengan PD dia mengatakan seperangkat alat sholat dengan Al-Quran. Al-Qurannya apa masih ada? Ini Ustadz masih rapi, tertata rapi. Ini menunjukkan Al-Qurannya tidak pernah disentuh. Sehingga kalau anak ibu di luaran sana punya Al-Quran, dia cepat rusak, antum harus bangga. Tapi kalau sudah bertahun-tahun Qurannya masih rapi, ininya nggak ada yang robek sama sekali, ini perlu ditanyakan bahwasanya Al-Quran nggak pernah dibaca. Oleh karena itu, ayo kita lazimkan diri kita, membiasakan diri kita untuk tilawatul Quran. Yang pertama, kita dikangenin surga. Yang kedua, kita insya Allah dilayakkan oleh Allah untuk masuk surganya. Dan kita dijauhkan dari api neraka. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca di Al-Quran 1 huruf saja dikasih pahala, dan 1 pahalanya dilipat gandakan menjadi 10. Dan tidak dikatakan alif lam mim itu sebuah huruf, tapi alif 1 huruf sendiri, lam 1 huruf sendiri, mim 1 huruf sendiri. Jadi seandainya saya membaca alif lam mim,
ada 3 huruf fa-nya, ada 3 pahala dikalikan 10, 30 kebaikan. Kita ambil contoh, Bismillahirrahmanirrahim, kurang lebih berapa? 20 huruf. Berarti apa? 200 kebaikan. Seandainya kita membaca Al-Quran 1 lembar per hari, maka banyak. Apalagi teman-teman kita yang sudah istiqomah membaca Al-Quran dalam sehari, one day, one juz, 1 hari 1 juz, maka luar biasa hidupnya penuh dengan pahala yang diberikan oleh Allah, yaitu sebabnya Al-Quran. Yang pertama, kita dikangenin surganya Allah. Yang kedua, kita dilayakkan oleh Allah untuk masuk surga kelak. Yang ketiga, siapa yang membaca Al-Quran, pahalanya gede banget. Oleh karena itu jangan sampai kita terlewati 1 hari pun tanpa membaca Al-Quran. Lalu siapa yang kedua yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu Wa Taala? Yang kedua adalah yaitu orang yang hafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya dengan baik. Bagaimana sih orang menjaga lisan dengan baik? Yaitu dengan cara apabila orang bertutur kata tidak menyakiti lawan berbicaranya. Kita ambil contoh. Ada seseorang tujuannya sama tetapi responnya beda. Apabila ada orang baik dengan orang buruk berkata, maka tujuannya sama tapi mengucapannya beda. Kita ambil contoh. Ada seseorang yang mohon maaf kulitnya agak gelap. Ditanya, "Hai Ikhwan, itu bagaimana kalau orang itu?" Kalau orang buruk mengatakan, kalau itu sih bukan hitam lagi, itu gosong itu. Itu kalau orang yang buruk. Tapi bagaimana kalau orang yang baik mengatakan, kalau itu gimana menurut kamu kalau dia itu? Ya agak manis. Sama tujuannya ngatain dia ini agak warnanya, kulitnya agak hitam, tetapi satunya nggak nyakitin hati, satunya nyakitin hatinya. Kita ambil contoh lagi, respon yang sama. Kalau ada orang tubuhnya agak gemuk gitu ya, kayak saya begini, ditanya, gimana kalau orang tersebut? Wah kalau orang buruk dikatakan, itu nggak gemuk, itu gajah abo. Wah begitu ya teman-teman. Lah itu nyakitin hati. Tapi kalau ada orang yang baik ditanya orang semacam saya, itu gimana? Ya agak seger. Maknanya apa? Sama ngatain kalau dia itu gemuk, tetapi satunya nggak nyakitin hati, satunya itu menyakitin hati. Makanya baginda Nabi mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Ayo dari sekarang panggil teman-teman kita dengan nama sebutan yang terbaik. Jangan sampai kita memanggil dengan teman-teman kita sebutan dengan aib yang ia miliki. Kita ambil contoh, giginya grompal kita panggil si gowang. Kalau dia itu kursi krempeng dan lain sebagainya, jangan kita panggil dengan sesuatu kelebihan yang mereka memiliki. Kita panggil istri kita sebagaimana baginda Nabi memanggil istrinya. Ya Khumaira, wah itu sangat pujian yang sangat luar biasa. Jangan sampai kita memanggil istri kita dengan sebutan-sebutan yang dimana telinga istri kita itu tidak suka. Oleh karena itu, ayo kita panggil teman kita, istri kita, atau anak-anak kita dengan panggilan yang ia sukai. Kita mudah kok dalam menilai seseorang. Orang itu baik atau tidak, itu mudah sekali. Saya analogikan, seandainya ini ada teko. Teko ini, kalau saya isi air, maka kalau saya tuang, maka yang keluar pasti air. Kalau seandainya ini air putih, yang keluar pasti air putih. Tapi kalau isinya kopi kita tuang, yang keluar kopi. Kalau kita di dalamnya susu, kalau kita tuang, ya yang keluar susu. Mungkin nggak isinya air putih tatkala dituang, yang keluar susu? Mustahil. Begitu juga bagaimana kita menilai seseorang, pegang dari omongannya. Kalau kita ini contoh nih, ketemu teman yang dibahas utang melulu, itu maka di otaknya, di pikirannya, bagaimana nyari utang. Kalau ketemu orang nih, ketemu sesama cowok yang dibahas janda terus, itu pikirannya pengen nikah lagi itu. Tetapi kalau kita ketemu teman kita, gimana nih, kapan taklim lagi, kapan kita bikin bakso, maka orang semacam itulah betul-betul orang yang lisannya dan hatinya sinkron, insya Allah orang semacam itu baik. Itulah orang yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu orang yang mampu menjaga lisannya. Nah, siapakah yang ketiga? Yang ketiga ini teguran keras bagi kita.
Sebab Rasulullah mengatakan wa mut'imul ji'an. Orang yang senantiasa neraktir teman-temannya. Orang yang senantiasa memberi makan orang yang sedang lapar. Sekarang kan beda. Banyak orang yang gajian flexing dengan pendapatannya, tapi dia tidak mau berbagi kepada saudara-saudaranya. Itu berbalik arah dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab baginda Nabi mengajarkan, kalau kamu masak, banyakin kuahnya sehingga tetangganya pun kebagian. Jangan sampai ini baunya kemana-mana tapi tetangga nggak dapet. Kerja dipamerin dapetnya begini tapi nggak pernah traktir teman-temannya. Ini orang yang nggak baik. Orang itu kategorinya, kalau ada orang pelit itu tingkatannya dua. Yang pertama pelit. Pelit itu bagaimana? Ini kita ambil contoh ini. Kalau ada orang kerja begitu ya, kemudian ngajak teman-temannya, ayo kita makan bersama di rumah makan. Tatkala makan, tatkala bayar, dia bayar sendiri-sendiri itu. Itu orang pelit. Nah yang kedua, namanya pelit banget kalau di bahasa Jawa namanya cetil. Cetil itu bagaimana? Ini lebih parah daripada pelit ini ya ikhwan. Bagaimana caranya? Teman-teman diajak makan. Giliran bayar, dia bilang, aduh pakai duit kamu dulu ya, saya mau ke toilet. Nah ini orang yang pelit banget. Jangankan buat orang lain, buat diri dia sendiri aja pelit. Maka orang semacam itu jangan diajak berteman. Kata orang Jawa, nularin. Nanti kamu ketularan pelitnya itu, jangan itu. Bahkan orang yang senantiasa bersedekah atau memberi makan ataupun bersedekah yang lain, kata baginda Nabi Muhammad SAW, apa dikatakan? As-sadaqatu tadfa'ul bala. Sungguhnya bersedekah itu bisa menjauhkan kita dari bala. Ini mohon maaf ini, seandainya kita di jalan terdapat sebuah bala, taruhlah kita mau tabrakan, insya Allah dijauhkan oleh Allah kalau kita senang bersedekah. Seandainya kita dikasih bala oleh Allah, kita contoh buka toko, tokonya bangkrut, dijauhkan dari kebangkrutan kalau kita itu bersedekah. Oleh karena itu ayo kita jadikan habit sedekah. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dikatakan suatu bir atau tidak dinilai suatu kebaikan kalau kamu sedekahnya dengan sesuatu yang enggak kamu cintai. Nah, ini kritikan keras. Yang pertama ajakannya sedekah, yang kedua sedekah kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kalau sedekah kita sedekahnya dengan sesuatu yang buruk. Kita ambil contoh. Makanan kita beri tetangga, tetapi makanan bekas kemarin sudah kita angetin berkali-kali itu dikasih tetangga. Jangan. Masak yang baru itu yang kita kasih. Baju yang nggak layak dipakai itu kita kasih. Jangan. Bagaimana cara? Kita masih mau pakai, itu yang kita kasih teman kita atau saudara kita. Itulah sesungguhnya sedekah. Tapi jangan sampai istri yang kita cintai kita sedekahkan, jangan. Maksudnya apa? Sesuatu benda yang kita sedekahkan itu bukan berarti kita tidak mau, tetapi sifatnya kita memang betul-betul berbagi. Oleh karena itu, fadilah yang pertama, sedekah kita dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa menjauhkan kita dari 7 bala, dari beberapa bala. Bahkan di hadis baginda Nabi Muhammad SAW bahwasannya sedekah itu bisa menutup 70 keburukan yang akan terjadi pada diri kita. Subhanallah. Seandainya satu hari itu kita memiliki 70 keburukan, maka keburukan itu akan hengkang gara-gara kita sedekah. Lalu bagaimana dong cara sedekahnya? Gaji saya dikit. Ini ada cara ini. Ada sedekah yang bagus itu sedekah subuh. Caranya bagaimana? Kalau saya sedekah 2.000, 5.000, malu dong ngasih orang 2.000. Kasihan, ini bagaimana? Di pinggir kamar kita sediain omplong atau kencelengan. Kita masukkan setiap hari. Maka setiap hari Jumat kita ambil, kita taruh di masjid. Kita berikan kepada orang fakir miskin atau yang membutuhkan. Kenapa sih kok harus seminggu sekali? Kenapa nggak boleh setiap setahun sekali atau 6 bulan sekali? Jangan. Kalau setahun sekali tiba-tiba banyak, kita hitung, digoda setan. Oh, ini ada HP terbaru ini. Atau merek handphone terbaru, kita nggak jadi sedekah, kita mau upgrade HP kita. Jangan. Oleh karena itu setiap minggunya dan wabil khusus di hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Oleh karena itu ayo kita jadikan habit kita, yaitu kita senantiasa bersedekah.
Lalu siapakah yang keempat? Orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah yaitu washaimina fi syahri Ramadan, yaitu orang yang puasa di bulan Ramadan, maka dia dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya sudah puasa, tapi dikritik oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Berapa orang yang kelihatannya puasa di bulan Ramadan, cuman dia dapatnya alju wal atas, cuman lapar dan dahaga. Ini kritikan betul, nggak ada nilainya. Lalu siapa yang dikritik ini? Yaitu orang yang menjalankan puasa tanpa menghiraukan amalan-amalan di bulan puasa. Kita ambil contoh. Dia puasa, habis subuh sampai asar tidur. Dia nggak sholat. Maka ini dia cuma dapat lapar dan dahaga saja. Dia puasa, dia sholat, tapi senantiasa ngibahin, ngomongin tetangganya. Ini sama aja. Itu nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang dia puasa tapi tidak mau menjalankan sunnah-sunnah baginda Nabi. Sudah tahu bahwasanya tilawatul Quran saja dia hiraukan. Maka orang semacam ini tidak dikatakan puasa. Kalau kita sudah mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, sudah menjalankan apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan, rewardnya nggak tanggung-tanggung ini kata baginda Nabi. Barang siapa yang puasa bulan di Ramadan, maka hufirolahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, diampuni dosanya oleh Allah. Dosa yang bagaimana? Dosa yang telah lampau maupun dosa yang belum kita lalui. Ini bayangin ini. Dosa kita nih diampuni oleh Allah yang sudah kita lakukan. Tapi dosa yang belum kita lakukan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya rewardnya bulan Ramadan keren banget. Bahkan di riwayat lain, siapa saja yang puasa bulan Ramadan kemudian dilanjutkan sittan minas Syawal, 6 hari saja di bulan Ramadan, maka pahalanya apa? Seperti halnya dia puasa setahun penuh. Bayangin ini. Kita puasa Senin Kamis saja sudah ngot-ngotan ini. Tapi kalau kita puasa 6 hari di bulan Syawal, setelah kita puasa 30 hari pada bulan Ramadan, maka pahalanya disetarakan sama dengan puasa setahun penuh. Oleh karena itu, 4 orang ini yang dirindukan oleh surganya Allah. Apabila 4 orang, ciri-ciri 4 orang ini, indikasinya belum ada pada diri kita, ayo kita adakan. Kalau sudah ada, ayo kita tingkatkan. Yang pertama apa? Ayo ngaji. Baca Al-Quran. Walaupun baca kita gratulan, belum bisa apa, tapi tetap ngaji. Nggak perlu kita 1 juz, tapi kita budgetkan waktu dalam sehari, seandainya 1 jam per hari. Itu sudah luar biasa bagus. Lakukan hal ini secara istiqomah. Yang kedua apa? Ayo kita jaga lisan kita. Bahkan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman dan hari akhir, maka apa? Berkatalah yang baik. Kalau nggak bisa, diem kalian. Diem. Ya udah, nggak usah banyak omong. Yang penting kita diem. Kalau ngomongnya nyakitin teman, nggak usah ngomong deh. Kalau kita ngomong untuk manfaat, baru kita boleh ngomong. Yang ketiga apa? Jangan pelit-pelit. Ayo kita sedekah. Traktir dong teman-temannya. Jangan flexing. Gaji saya 20 juta. Tapi sedikit pun gak pernah traktir teman. Mie ayam aja gak pernah. Ini jangan. Yang keempat, ayo bulan Ramadan jangan sampai kita gak puasa. Jangan sampai kalau kita puasa kita nggak ada nilainya. Ayo kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga indikasi itu ada pada diri kita. Kalau sudah ada, kita tingkatkan sehingga kita betul-betul dikangenin oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua teman-teman yang menyaksikan YouTube kali ini. Mohon bantu like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.